sekalian, peserta Philip Webinar, bertemu kembali dengan kami dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2012. Ya, sebelum kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, seperti biasa, saya pastikan terlebih dahulu, apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah clear, sudah jelas ya. Terima kasih Pak Wisber Luis, Bapak Robertus, Pak Wahyu, dan Pak Ervin Setio. Langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Mencermati yang pertama yaitu dari bursa global. Terlihat sedikit adanya koreksi ya dari Dow Jones, S&P, Nasdaq, dan juga negara developed market lainnya. Kita lihat namun kemarin Hang Seng sedikit menguat ya 0,11%. Dan IHSG kita kemarin menguat cukup tinggi ya, 2% dengan inflow yang cukup besar, sekitar 2 triliun. Cukup bagus pergerakannya kemarin IHSG kita. Asing juga masih masuk. Dan dari sisi komoditas, kita lihat dari harga minyak ya, masih cenderung di atas $50. Harga emas masih menguat tipis, setelah kemarin koreksi 4%. Lalu batu bara masih menguat 1% ya. Sementara dari bagian kanan, CPO, nikel, tin, dan copper agak terkoreksi ya. 0 sampai sekitar 3% koreksinya untuk komoditas di CPO, nikel, tin, dan juga copper. Lalu kita lanjut. Nah, kami rasa IHSG hari ini cenderung akan bergerak agak melemah ya. Kenapa? Karena ada faktor taking profit setelah kemarin sudah naik cukup tinggi. Perbankan juga meningkat rata-rata 5% ya. Bank BRI, BCA naik itu 5%. Jadi ada potensi buat hari ini agak sedikit cooling down terlebih dahulu. Ada aksi profit taking. Lalu kita lihat dari market luar negeri, ini para investor mencermati adanya sedikit crash politik ya di pasar Amerika Serikat. Kita lihat investor mengikuti perkembangan dari kegaduhan politik di Amerika Serikat, di mana politisi Partai Demokrat di DPR mengajukan resolusi untuk pemakzulan Presiden Trump atas tuduhan memicu pemberontakan menyusul serangan atas kompleks gedung legislatif minggu lalu. Investor mengkhawatirkan proses pemakzulan akan menunda pembahasan mengenai paket stimulus fiskal yang lebih besar. Lalu kita lihat juga ada menteri yang mundur ya. Kita lihat pelaksana tugas Menteri Keamanan Dalam Negeri yaitu Charles Wolf mengundurkan diri. Nah, ini adalah pengunduran diri ketiga dari seorang anggota kabinet setelah minggu lalu. Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan mengumumkan juga pengunduran dirinya. Lalu kita lihat juga, investor juga khawatir mengenai aksi kekerasan lanjutan setelah FBI mengeluarkan peringatan bahwa aksi demonstrasi bersenjata sedang direncanakan di Washington DC dan semua 50 ibu kota negara bagian di Amerika Serikat, menjelang acara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada tanggal 20 Januari. Dan lalu kita lihat beritanya, seperti biasa pada peningkatan COVID-19 ya, pada kasus COVID-19 masih belum terbendung. Kita lihat jumlah kasus sekitar 90 juta pada hari Senin, sudah mencapai 90 juta. Dan jumlah kematian akibat COVID-19 di AS telah melebihi 375.000 dan terdapat lebih dari 32 orang yang dirawat di rumah sakit di Inggris. Di Asia, Malaysia akan memperketat pembatasan yang berkaitan dengan penularan COVID-19 dengan sejumlah negara bagian berada dalam kondisi lockdown. Lalu kita lanjut ke foreign flow. Ini kita lihat kemarin ya, asing masuk ya, sekitar 2,59 triliun. Mereka itu kebanyakan masuknya di big cap, ada BCA, BRI, Bank Mandiri, dan juga Astra. Telkom juga masih akumulasi, jadi cukup menarik karena asing masih kembali masuk dan mereka itu masuk ke yang big cap, terutama dari perbankan. Jadi kita bisa lihat IHSG akan cenderung kuat buat ke depan. Lalu kalau buat market news, kita lihat ada Sril, ADI, dan juga TPIA. Untuk Sril, dia mengkonfirmasi rencana mereka untuk menerbitkan global bonds senilai 325 juta US dollar. Dan Adikarya ini akhirnya buka suspend ya, sudah buka sekarang suspensinya setelah disuspend bursa selama 3 hari.
Dan lalu ada lagi TPIA. TPIA berkolaborasi dengan Ecolab, yang dimana si Ecolab ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang sumber daya solusi sumber daya air ya, yang dimana kolaborasi tersebut ditunjukkan untuk mengimplementasikan adanya chemistry dari teknologi yang ramah lingkungan kira-kira. Lalu kita lanjut untuk rekomendasi teknikal, kami lihat ada beberapa saham yang menarik. Kita lihat dari Jasa Marga, masih dalam trennya sideways ya, meskipun dari medium term-nya ini masih bullish. Kita bisa lihat untuk Jasa Marga boleh teman-teman boleh Bapak Ibu untuk trading buy di level 4480 dengan target harga 4640 dan TP2 di level 4800. Jangan lupa stop loss di level 4320. Kita lanjut. Untuk yang berikutnya kita lihat ada SMRA. Untuk SMRA sendiri kita lihat dia masih cenderung sideways ya. Ini kita lihat ada box-nya itu. Kita lihat dari medium term dia masih bullish, jadi Bapak Ibu boleh mencoba buat trading buy dengan entry di level 830, target pertama 860 dan target kedua di level 955. Jangan lupa stop loss di level 785 untuk SMRA. Lalu kita lihat berikutnya ada Doit. Doit cukup menarik karena kami lihat masih agak ketinggalan juga. Untuk Doit kita lihat dia short termnya memang masih bearish, namun mediumnya ini masih fase bullish ya. Terlihat bahwa ada potensi untuk penguatan ke level harga 400. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli Doit boleh trading buy di level 384 dengan target 1 di 400 dan target kedua di 450. Jangan lupa stop loss di level 360. Ya, jadi kira-kira begitu untuk hari ini ada Doit, SMRA, dan juga Jasa Marga. Dan untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Bapak Hendra untuk ERA, WG, dan LSIP. Baik, untuk ERA ini masih on track di uptrend channel dia dengan area support di 2300 buat ERA ya. Level resisten di 2400. Jadi kalau Bapak sudah punya sahamnya, boleh nanti jualan di kisarannya 2380 sampai 2390. Lalu berikutnya level support ini cukup jauh ya. Tadi jika 2300 jebol, ini support berikutnya 2180. Lalu kita lanjut lagi untuk WG. Ya, untuk WG sendiri kita lihat WG masih dalam posisi sideways dia ya. Ini kalau Bapak sudah punya sahamnya, boleh di hold aja nggak apa-apa. Target harga di sekitaran 282 untuk WG. Lalu berikutnya LSIP. Untuk LSIP sendiri kita lihat juga masih sama, on track juga, masih uptrend channel dia. Untuk WG sendiri, kalau saya rasa dia level support di level 1400 ya. Jadi kalau Bapak mau masuk, saya lebih suka kita masuk di 1400 ya. Tapi untuk upside potensial dia sudah mulai terbatas nih untuk untuk LSIP. Untuk LSIP sendiri target harga sekarang sudah cukup sempit 1470 ya. Sudah cukup sempit memang space-nya. Jadi kalau belum punya barang, saya lebih suka wait and see dulu tadi di bawah 1400 ya. Dan yang sudah punya sahamnya, boleh jualan dulu nggak apa-apa. Lalu Cepin, berikutnya adalah Cepin. Ya, untuk Cepin kita lihat ini dia level support di level 6300 sih. Kalau Bapak sudah belinya cukup tinggi,
Kita lihat 6.500 sebagai base-nya dulu ya. Jika dia sudah tutup di bawah 6.500, level support berikutnya di 6250, jadi agak jauh memang. Dan potensi kenaikan kira-kira di sekitar 6.800. Gitu kira-kira. Jadi potensi kalau apa ya? Kalau mau sell atau enggak, kita lihat hari ini kalau dia tutup di bawah 6.500 boleh jualan dulu. Karena level support berikutnya di 6.250. Dan ICBP, untuk ICBP sendiri ini lebih ke saham defensif ya. Jadi kalau apa ya, kalau sudah punya barang nggak apa-apa. Sebetulnya kalau untuk di hold karena dia buat jangka panjang juga masih oke. Cuman kalau strategi Bapak lebih ke jangka pendek dan mau switching ke yang lagi bermain sekarang, boleh nggak apa-apa di sell dulu, lalu switching ke yang lebih bermain seperti perbankan ataupun yang big cap lain selain dari consumer goods itu boleh. Jadi apa ya? Tergantung strategi Bapak sih. Kalau mau trading boleh switching, kalau mau di hold invest nggak apa-apa, ICBP masih bagus gitu. Lalu berikutnya para Bertus, untuk Inco dan Elsa. Untuk Inco kemarin drop cukup dalam ya. Oke, support 1 di 6.200, support 2 cukup jauh nih Pak. Support 2 jika dia tembus di bawah 6.200, itu support berikutnya di 5.850. Agak jauh memang. Dan resisten itu di level 6.500 untuk Inco. Dan Elsa kemarin sempat naik 8% ya. Aduh, bentar. Oke, untuk Elsa, kita lihat Elsa resisten di 500 dan level support cukup jauh level supportnya. Ini kita bisa pakai level supportnya itu di level level support di level 450 untuk Elsa. Titik tertinggi di sini ya, di bulan Mei 2018. Kira-kira di level 450 level support Elsa. Dan resisten di level 500. Lalu Kalbe Pharma, untuk Kalbe Pharma level resisten ini dia sudah breakout 1750. Di sini level resisten berikutnya ya, ini kalau kita lihat track record ya, resisten di level harga 1785 di tanggal 8 Januari 2018. Jadi, Pak Robertus kalau sudah punya sahamnya boleh nanti siap-siap jualan aja di range harga 1785 sampai 1800 untuk Kalbe Pharma, Pak. Lalu Pak Wisber Lewis buat ACST. Untuk ACST di sini kita lihat masih on track juga. Kalau belum punya sahamnya, saya rasa lebih suka untuk beli di level 450. Resisten di level harga 470. Kira-kira gitu buat ACST. Support 450, resisten di 470. Lalu Harum. Oke, untuk Harum sendiri kemarin sudah naik cukup tinggi ya. 3 hari beruntun sudah naik dan ini hati-hati pattern-nya menunjukkan adanya pembalikan arah. Resisten di level harga 4.200 dan level support ini ada gap sebetulnya. Jadi kalau ada gap kayak gini dia harus nutup gap. Kemungkinan dia level support di level 4.000 untuk Harum. Buat Bank Mandiri kemarin sudah naik juga 3%. Ya. Oke, untuk Bank Mandiri ini di hold nggak apa-apa sebetulnya. Asing juga mulai masuk. Tapi kalau sekarang kita lihat resisten di 6.900 ya. Level support di level 6.600 buat Bank Mandiri. Lalu Inaf KF IRA itu sebetulnya kalau buat TP ini sudah Inaf itu lebih ke arah ya sudah all time high nampaknya kayak ya untuk Inaf. Jadi kalau Inaf, kalau saya pribadi kalau sudah cuan nggak apa-apa jualan. Karena kita nggak tahu nih Inaf, KF IRA itu pergerakan sangat fluktuatif. Jadi hati-hati di situ. Kalau ibu rasa sudah cukup buat Inaf, KF IRA, buat taking profit, jualan aja nggak apa-apa. Karena kita nggak bakal tahu nih pembalikan arahnya dia kapan. Nah, itu agak fluktuatif soalnya. Karena dia sentimen vaksin aja nih.
Dan PIVA juga sama. Ini untuk PIVA titik tertinggi di level 1390. Jadi kira-kira boleh di situ aja kalau buat jualan. Oke, kira-kira gitu buat PIVA. Jadi 1390 lah kalau mau taking profit. Lalu BRPT. Untuk BRPT dia resisten terdekat. Ini ada MA20 ya. 1200 resisten. Level support di 1130. Tapi kalau sudah punya barang mau di hold nggak apa-apa, boleh aja. Dia apa ya? Ini sudah higher low sih. Jadi nggak apa-apa kalau buat di hold masih bagus buat PIVA. Ya, jadi kira-kira gitu sih. Kalau buat BRPT masih di hold nggak apa-apa. Kalau sudah punya sahamnya. Kita lanjut. Hmm, untuk Wood ya, untuk Wood sendiri. Untuk Wood sendiri, resisten di level harga 600 sih. Jadi memang sudah cukup terbatas ya. Wood resisten 600, level support 535. Tapi kalau kita lihat dari MACD ini sudah cukup bagus. Nggak apa-apa kalau mau di hold untuk Wood ya. Dan Asri, untuk Alam Sutra Reality, kita lihat kemarin ada volume cukup tinggi. Kemungkinan dia resisten di level 276, level support di level 240. Jadi nggak apa-apa kalau mau di hold buat Asri. Dia masih sideways tapi agak lama nih. Nah, lalu berikutnya pertanyaan bagus dari Ibu Stefani. Bagaimana cara kita buat stop loss? Oke, untuk stop loss ini kalau kita lihat ada beberapa pendekatan. Yang pertama kita bisa pakai percentage. Misalnya kita lihat trading plan saham udah turun 3%. Jadi kalau kita trading plan-nya kita mau kalau dia minus 3% kita stop loss boleh. Atau kita bisa pakai adanya namanya jika dia turun di bawah support. Jadi kita harus gambar dulu beberapa support nih. Bisa pakai support tradisional dengan adanya ini candlestick atau kita pakai support dari indikator, ada MA dan segala macam. Itu sebetulnya banyak banget kalau kita mau dijelasin kalau kita buat stop loss ya. Kita harus susun trading plan terlebih dahulu sih kalau kita sebelum beli saham. Buat info lebih lanjut boleh itu untuk Ibu Stefani kalau mau ikut di edukasi kami ya di analisa teknikal. Nanti boleh ikut di analisa teknikal kami. Di menu information tinggal diklik aja, kita akan ada kapan. Sudah out. Oke, kira-kira gitu. Nanti tinggal klik aja di menu information, tinggal lihat aja. Kami ada analisa teknikal kelasnya di hari apa. Jadi tinggal ikut aja. Lalu berikutnya untuk Bapak Hendrik ya, untuk Antam, kita lihat. Ya, untuk Antam sendiri hari ini harga nikel agak turun ya, jadi ada potensi buat koreksi nampaknya. Level support di level 2470 buat Antam, dan resisten di level harga 2650.
Lalu Bank BRI kalau sudah punya barang nggak apa-apa di hold aja. Ini sudah break dari sideways masih oke. Atau kalau mau nambah lagi muatan di kisaran ya 4.400 sampai 4.450 masih oke sih. USBP USBP ini sudah area jual, jualan dulu, entar dulu kalau mau masuk wait and see dulu. Adikarya hari ini open suspend, kita lihat dulu pergerakan hari ini apakah investor banyak jualan atau masih masuk ya. Sekarang level support di area 1.700 buat Adikarya. Dan untuk Telkom proyeksi ke depan saya itu masih bagus, itu dia Telkom masih under value meskipun memang harganya cenderung sideways aja. Jadi kalau Telkom mau di hold nggak apa-apa, masih bagus ke depan. Target harga secara teoritis dia di level 4.000. Oke, untuk IRA dia masih dalam UMA ya kalau nggak salah, unusual market activity. Buat di suspend masih belum ada berita di sana, di suspend atau enggak. Kira-kira gitu sih, masih UMA, belum ada suspend. Lalu SMCB pergerakan cenderung sideways aja. Kurang menarik karena ke depan dia cenderung lebih kecil ya, ini pergerakan harganya ya. Boleh jadinya sudah sideways soalnya. Dan Antam tadi sudah, Inco juga udah tadi ya. USBP udah, Indofood. Indofood kita lihat ini masih downtrend. Supportnya di level 6.700. Jadi kalau mau masuk 6.700 aja, cuman dia masih downtrend sih. Jadi nggak dulu. Karena dia resisten juga terbatas, resisten di level 6850 buat si Indofood. Lalu Garuda, buat Garuda sendiri gimana? Oke, ini kemarin kalau saya lihat dari broker summary itu sudah pada jualan ya buat Garuda, jadi cukup hati-hati. Kita kalau mau beli, saya lebih suka kita tunggu di level 396 sampai 400 buat Garuda. Lalu Antam tadi sudah ya sempat dibahas. Oke, Antam tadi sudah sempat dibahas, resisten 2700, level support di level 2500 untuk Antam. Oke, kalau buat industri rokok, untuk view ke depan saya nggak suka sih, karena dia sentimen positifnya jelek banget, kurang. Dari cukai itu naik di atas ekspektasi, sementara dari daya beli konsumen cenderung turun. Jadi HMSP dan gudang garam agak susah buat membukukan kenaikan pendapatan maupun kenaikan laba bersih di tahun 2021. Maka dari itu untuk view kami, untuk lebih ke arah underweight ya. Jadi masih enggak kalau buat si HMSP dan gudang garam. Kalau kita bicara jangka panjang, view kami masih negatif sebetulnya, belum oke lah. Kira-kira gitu. Untuk yang lain mungkin orang-orang lebih shifting ke industri rokok lain. Yang kedua, seperti Wismilak dan juga Itik. Karena kita lihat dari WIM itu cenderung stabil dari sisi pendapatan dan laba bersih dia. Lalu berikutnya, untuk jangka panjang, Unilever bagaimana? Saya punya di 8.300. Oke, kalau kita bicara jangka panjang, buat Unilever sendiri, yang kita lihat apa? Ini kalau Bapak Rio lihat di laporan keuangan, itu pendapatan dan laba bersih dia itu cenderung sudah stagnan. Ini sudah mature ya buat Unilever. Jadi kalau saya rasa buat grow-nya dia akan agak susah. Jadi kalau saya rasa nggak begitu bagus buat Unilever ke depan. Karena pendapatan dan laba bersihnya cenderung minim lah pergerakannya. Hanya high single digit, hanya single digit entah itu naik atau turun. Jadi memang cukup susah. Nggak apa-apa sih kalau Bapak mau di-cut, cut loss nggak apa-apa. Kita bisa berpindah ke saham lain. Jadi kalau buat jangka panjang, saya rasa kita lebih suka fokus perbankan aja. Karena perbankan masih menawarkan growth yang cukup tinggi. Kira-kira gitu Pak Rio. Lalu berikutnya Ibu Arni untuk Sril ya. Oke, untuk Sril hari ini sudah naik ya, sudah 274. Untuk Sril sudah 274 hari ini, sudah naik sekitar 2,2%. Oke, kalau mau masuk sekarang, kita lihat dulu risk to reward-nya nih, Ibu. Kita lihat di Sril sendiri, hmm,
Kira-kira kalau kita masuk sekarang gimana? Potensi untung 3% ya, ke harga 284 kira-kira. Lalu potensi rugi, ada potensi dia sekitar di bawah 260. Nah, sekitar di sini sekitar 6%. Jadi risk to reward buat si Sril sendiri kurang bagus kalau kita masuk sekarang sebetulnya. Jadi bisa diperhatikan di area itu sih. Jadi kalau mau masuk, saya lebih suka Sril di area 270. 270 kalau mau masuk di Sril. 270 sampai 272. Dengan target harga di level pertama itu di 284, lalu target kedua di 294. Oke, selamat pagi Ibu Lydia. Kita lihat Bank Bukopin ya. Untuk Bank Bukopin kita lihat level support di level harga 600 ya. Dan resisten di level harga 650. Tapi kalau kita masuk sekarang, ini dari MA Sidis juga sudah potensi dead cross. Jadi nggak dulu kalau masuk sekarang sebetulnya. Stokastik juga demikian, tidak menunjukkan adanya potensi kenaikan. Jadi kita lihat bank-bank Bukopin itu wait and see. Sementara tadi Adikarya sudah ya, hari ini open suspend. Jadi kami rasa kita tunggu dulu, tadi sudah disebutkan area support resisten. Ya, karena biasa kita poems nggak bisa charting dari jam 9, jadi kita ganti platform dulu. Kita pakai investing. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada BNII, Bank Maybank Indonesia. Wah, nggak juga. Oke, buat Bank Maybank, di sini bisa kita lihat resisten di kisaran 450, level support di level harga 420. Nah, ini hati-hati kalau misalnya Ibu Lydia sudah punya sahamnya, boleh siap-siap buat taking profit dulu sih kalau di Maybank. Lalu kita lihat ICBP. Tadi ICBP dan Unilever sudah kami bahas ya. ICBP boleh di hold, Unilever boleh tinggalin dulu. Akra, untuk Akra sendiri, ini patternnya kurang bagus untuk Akra. Jadi kalau mau masuk jangan dulu. Ini sudah masuk di posisi jual. Kalau masuk di kisaran harga 3.280 sampai 3.300 kalau mau masuk di Akra. Lalu berikutnya SCMA. Untuk SCMA sendiri, wow, sudah cukup tinggi nampaknya pergerakan hari ini. Oke, SCMA minus 1%, sudah taking profit. Ini fase jualan, kita jangan masuk sebetulnya. Level support di level 2.400 buat SCMA. Ini sudah masuk area jualan. Yang sudah punya barang boleh jualan dulu.
Lalu Telkom, kalau masuk sekarang agak ketinggian sih. Masuk sekarang ketinggian, saya lebih suka kita masuk di area 3.500 sampai 3.550. Oke, berikutnya MAPI dari Pak Peter. Oke, untuk MAPI, Mitra Adi Perkasa. Untuk MAPI sendiri, kalau mau masuk, saya lebih suka di area 790 sampai 800. Itu untuk MAPI ya. Jadi kita masih tunggu dulu, ngantri aja dulu 790 sampai 800. Oke, tadi maaf sempat hilang suaranya. Lalu berikutnya untuk Inco ya. Oke, oh sorry, suara hilang ya. Oke, untuk Inco. Oke, untuk Inco sendiri, kita lihat hari ini berapa harganya. 6.200 ya. Oke, untuk Inco, ini sudah masuk area jual sepertinya. Jadi, nggak dulu sih kalau mau masuk di Inco. Nah, jadi sebetulnya nggak dulu kalau masuk di Inco, karena dia level supportnya cukup jauh sih. Level kira-kira 6.000 sebagai support. Jadi hati-hati buat Inco. Jika 6.200 itu tembus, level berikutnya adalah 6.000 ya, jadi cukup jauh buat Inco, hati-hati. Untuk Haru, untuk Harum hari ini 4130, tadi sempat 4.170. Oke, ini fase-fase jualan, jadi kalau Pak Wisber sudah punya Harum, boleh jualan dulu, nggak apa-apa. ACST, buat ACST dia masih cenderung sideways aja, jadi ini juga masih dalam fase akumulasi. Boleh di hold dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas 450 di closing dengan target harga di 470. Lalu MPMX, wah, nggak ada di. Oke, kita lanjut. Tadi Harum sudah fase-fase jual, jangan masuk dulu. Atau mau jualan boleh. Lalu MPMX. MPMX kita lihat, oh invalid symbol ya. Aduh, ya ini di
Pokoknya masih belum bisa sih. Bentar. Oke, untuk MPMX sendiri, kita lihat level support di level 500 dan level resisten di level 550. Jadi kalau sudah punya barang, level 500 sebagai support ya. Lalu Adro, untuk Adro kita lihat Adro Energi 1530 ya. 1530 kemarin di hold nggak apa-apa, targetnya di 1550 buat Adaro. Lalu Antam average-nya ini mungkin salah ya, average-nya 4 ribuan ya. Oke, untuk BTPS kenapa nggak naik-naik? Karena mungkin kepemilikan sahamnya itu kebanyakan di BTPN ya. Jadi memang asing juga jarang masuk juga di BTPS, mungkin harga juga sudah overvalue, dan dia trennya juga masih dalam downtrend. Kita lihat harga sudah di bawah MA20, jadi wait and see dulu, jangan masuk di BTPN. Saya lebih suka kita shifting ke Bank Buku 4 lainnya. Tadi Antam level support di 2500. Ya, 2500 sebagai support. Lalu Medco, untuk Medco sendiri dia masih on track juga, masih di atas ya. Kalau sudah punya sahamnya, level support di level 700-an kira-kira. Jadi boleh diperhatikan di area itu 700 sebagai area support. Lalu berikutnya Mika. Untuk Mika sendiri, wow, sudah mentok atas ya. Oke. Ini dia level taking profit di 2950. Jadi kalau kita masuk sekarang, ini nampaknya sudah terlalu telat sih. Dia juga open gap di atas ya untuk Mika ya. Lalu berikutnya GJTL. Oke, GJTL tuh sudah naik 2 hari, sempat arah ya. Oke, GJTL ini kalau saya pribadi, ini sudah masuk fase jual, jadi boleh jualan, jangan masuk dulu. Ciputra, untuk Ciputra dia level resisten di 1075, level support di level harga 990. Keras, untuk keras sendiri kita lihat dia juga sudah tinggi, ini taking profit jangan masuk sih kalau kita lebih ke menghindari resiko. Buat Aces, untuk Aces sendiri resisten di 1810, level support di level 1730. Kira-kira gitu buat Aceh 1810 untuk taking profitnya. Dan Dild, untuk Dild sendiri sudah masuk area jual. Ini dia kemarin sudah tinggi banget kenaikannya. Jualan dulu, jangan masuk. Elsa, Elsa ini juga masuk fase jual. Kalau ibu mau jual nggak apa-apa, jangan masuk dulu untuk Elsa. Karena kalau Elsa dan Medco tuh dia lebih ke arah harga minyak sih. Nah, kalau harga minyak dia kemarin sempat naik 5%, itu baru boleh trading. Cuman trading jangka pendek aja. Karena harganya sudah tinggi juga nih. 3 hari sudah rally, apalagi kalau buat Elsa. 1, 2, 3 hari sudah rally, besoknya pasti drop. Gitu. Lalu Inco tadi sudah sempat dibahas ya. Untuk Inco sendiri kita lihat level support 6.200, hati-hati jika tembus di bawah situ. ICBP dia masih cenderung downtrend, jadi masih cenderung downtrend meskipun dari short termnya dia sudah mulai sideways. Di hold aja karena dia resisten juga di area 9.650 resistennya. Lalu untuk Bank Danamon kita lihat sudah mentok di atas kayak gini, ini area jual, jangan masuk dulu.
Kalau mau masuk, saya lebih suka di area 3.350 sampai 3.400. Untuk Astra ini cukup drop hari ini ya. Kita lihat level support di level 6.300. Jadi kalau mau masuk di 6.300 sih. Kalau mau ya, 6.300 masuk di situ. Tins, enggak dulu, ini wait and see dulu, masih belum. Mapa itu pergerakannya agak kurang liquid sih. Jadi hati-hati untuk Mapa, dia kurang liquid. Untuk Mapa kurang liquid, jadi hati-hati volumenya tipis. Untuk Mapa seperti itu ya. Resisten di level harga 2.600. Resisten 1 dan level support di level harga 2.350. Halo, selamat pagi juga Ibu Dwi untuk MNCN. Kita lihat dulu MNCN. Untuk MNCN, level area support di 1.200, resisten di harga 1.275. Jadi, kalau mau masuk, saya lebih suka di area 11.75 sampai 1.200. Lalu tadi Aceh sudah kami bahas ya. Agak tipis, 1.790 sebagai resisten. Untuk BBCA itu di hold aja, nggak apa-apa. KF itu kita lihat KF. Oke, buat KF, wow hari ini naik juga ya. Boleh buat siap-siap taking profit aja, atur di mau TP di berapa. Karena kalau buat saham-saham farmasi, KF Inaf IRA itu lebih ke arah sentimen vaksin. Dan itu belum didukung oleh kenaikan di sisi fundamental mereka. Jadi hati-hati di situ. Hati-hati juga kalau mereka kena UMA dan juga suspend. Untuk TPIA, ini sudah area jual, jadi jual dulu, jangan masuk. BRIS, BRI Syariah, wow, sudah 3.000 sekarang. Oke, untuk ini kita bisa pakai pendekatan psikologis. 3.150 sebagai resisten, support 3.100 untuk BRIS. Sudah cukup tinggi, hati-hati ya. Oh, sekarang bahkan 3.300. Oke, ini sudah masuk fase jual sebetulnya. Kita lihat di overnya 3350 cukup tinggi, jadi ini sudah masuk area jualan untuk BRIS. Dari valuasi, kalau kita bicara fundamental, ini sudah cenderung tinggi. Lalu berikutnya Tower, kita lihat Tower. Kita lihat juga poem kalau udah bisa. Masih belum. Oke, Tower ini juga cenderung masuk downtrend ya, meskipun dari short term-nya dia sideways aja. Kita lihat di sini untuk Tower resisten di level 975. Resisten 1975 untuk Tower masih downtrend, belum ada apa-apa kenaikannya. Demas juga cenderung sideways, pergerakan agak sempit, resisten di 256, support di 234. Oke, lalu berikutnya kita lanjut ASA. Untuk ASA, kita lihat ASA sendiri sudah mentok di atas ya. Sudah break all time high. Oh enggak. ASA level resisten itu di area sekitar 760. Resisten 1 di level harga 760. Resist 2 di 800. Jadi untuk ASA siap-siap jualan di area itu. Ya. Untuk ASA kira-kira gitu. Dan INTP, untuk INTP sendiri kita lihat dia masih sideways aja. Level support di level harga 14.000, resisten di 15.000. Jadi kalau masuk INTP 14.000 sih. Masih agak jauh untuk INTP. Kita tunggu koreksi dulu. Oh, ada info ya, IRA itu disuspend ternyata. IRA kena suspend. KF sama Inaf enggak. Oke, baru dapat infonya. Lalu berikutnya tadi Harum sudah ya. Untuk Harum kita lihat hari ini gimana. Untuk Harum,
Ada koreksi, ini sudah masuk area jual, jadi jualan dulu untuk Harum. Minus 3% ya untuk Harum. Tadi sudah sempat dibilang pagi-pagi kita jualan dulu. Tekim INKP. Untuk Tekim, level support di 12.000. Sudah masuk fase jualan. Ini fase jualan, jangan masuk. Stokastik juga sudah dead cross. INKP juga patternnya mirip. Level support 11.800. Stokastik juga sudah dead cross. Jadi hati-hati jangan masuk dulu kalau buat Tekim dan juga INKP. Kira-kira gitu. Dan nampaknya dari pertanyaan Tekim dan INKP menutup sesi webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kami mohon maaf tadi sempat ada kendala koneksi ya, jadi agak kurang bagus juga, kami mohon maaf. Dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk webinar esok hari. Selamat pagi serta salam cuan.